Baik, kita mulai perkuliahan kita. Saya buka dulu. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Siang, Pak. Oke, baik. Untuk modul pertemuan ke-13 ini sudah saya upload ya di iKelas. Silahkan di-download untuk modulnya. Saya pikir di sana juga sudah cukup jelas ya penerapannya seperti apa. Kemudian untuk apa namanya, penunjukannya juga sudah jelas. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai static modifier dan nested class ya. Jadi kata kunci static itu sebenarnya digunakan untuk apa? Oke, kemudian ada nested class. Nah, jadi tidak hanya percabangan if saja yang punya nested, melainkan kelas juga bisa kita buat dalam bentuk nested. Ya, jadi artinya nanti di dalam kelas ada kelas lagi. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang if nested ya. Jadi kalau if nested itu di dalam sebuah blok percabangan if ada percabangan lagi. Kemudian nanti kalau kita ingin menambahkan percabangan lagi ya bisa di dalam blok tersebut. Oke, bentuknya seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan kelas. Jadi di dalam kelas kita bisa menambahkan kelas. Di dalam kelas lagi nanti bisa ditambahkan kelasnya. Seperti itu. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan di sini mengenai static modifier-nya terlebih dahulu. Oke, jadi static modifier itu bisa kita gunakan pada variabel. Ya, kemarin di Greenfoot saya sudah menunjukkan penggunaan static atau keyword static pada sebuah variabel. Seperti itu ya. Jadi kemarin sudah saya tunjukkan penggunaan keyword static ini pada sebuah variabel. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa variabel static adalah variabel yang dapat langsung digunakan tanpa harus membuat objek dan kelasnya. Gambar 13.1 dan 13.2 berikut ini menunjukkan penggunaan daripada variabel static. Ya, jadi kalian bisa perhatikan di sini. Nah, di sini ya. Di sini saya membuat sebuah variabel dengan nama nim. Variabel dengan nama nim, di mana nim ini saya buat dalam bentuk statik. Nah, statik itu artinya apa? Statik itu adalah variabel yang dapat langsung kita gunakan tanpa harus membuat objeknya terlebih dahulu. Kemarin, kalau kita buat variabel, saya tunjukkan ya. Saya buat sebuah kelas dulu di dalam package-nya. Di sini teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih new, pilih kelas ya. Karena di sini kita akan membuat kerangkanya ya atau blueprint-nya, sehingga di sini saya tidak akan menambahkan public static void main-nya. Jadi public static void main-nya itu sudah ada di sini utama.java. Jadi dalam satu project itu hanya satu metode main-nya atau metode utamanya, sehingga kelas-kelas yang lainnya itu tidak mempunyai metode utama ya. Nah, di sini misalkan saya buat sebuah kelas dengan nama mahasiswa. Pembuatan nama kelas itu harus diawali dengan huruf kapital ya di bagian awalnya. Oke, ini nama filenya juga nanti sama. Dalam pemrograman berbasis objek, ketika kita membuat file dengan nama seperti ini, maka nanti otomatis di-generate isinya ya. Isinya nanti di-generate dalam bentuk kelas. Nah, dia akan menggunakan kelas yang sama dengan nama file tersebut. Misalkan di sini saya membuat nama file dengan nama mahasiswa. Otomatis nanti file ini akan mengenerate sebuah kelas dengan nama yang sesuai dengan nama filenya, yaitu mahasiswa juga. Ya, oke, jadi sudah cukup kita buat mahasiswa. Di sini akses modifiernya saya pakai yang public. Ya, dia ada public sebenarnya, ada private, ada protected, ada yang package. Package ini saya belum pernah gunakan. Kalau yang public itu artinya kelas ini nanti bisa digunakan oleh kelas-kelas yang lainnya. Kalau private itu tidak bisa ya, hanya pada kelas tersebut saja. Biasanya private ini pada metode. Begitu juga dengan protected ini biasa diterapkan pada metode. Jadi metode itu hanya bisa digunakan pada kelas tersebut saja. Kelas lain tidak bisa menggunakan metode tersebut. Nah, itu kalau private. Jadi kalau private itu
hanya kelas itu yang bisa mengakses metodenya ya. Kelas lain tidak bisa. Kalau protected itu yang bisa mengakses metode tersebut adalah kelas itu dan kelas turunannya. Kelas turunannya ya. Jadi kelas yang diwariskan. Jadi nanti kita akan belajar juga tentang pewarisan. Nah, saya kurang tahu kemarin sudah bahas tentang access modifier atau belum. Sepertinya sudah ya. Kalau public ini artinya metode yang kita buat dalam kelas tersebut itu bisa diakses di semua kelas. Nah, itu kalau public ya. Baik, saya lanjutkan. Ini tinggal teman-teman buat saja nama filenya mahasiswa, kemudian klik finish saja. Nah, ketika saya klik finish, dia akan menggenerate isinya. Jadi isinya, package-nya adalah belajar. Dia akan mengambil package belajar. Kemudian kelasnya tadi adalah kelas mahasiswa. Ya. Jadi dia akan menggunakan kelas yang sama dengan nama filenya. Pak, misalkan kelasnya saya ubah. M-nya saya udah ubah dengan menggunakan lowercase ya. Nah, ini tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan nama filenya. Kalau saya ubah, nanti dia akan error. Nah, ini juga kita sebut sebagai top level class. Jadi kelas yang levelnya berada di atas, seperti itu. Ya, ini kita sebut dengan top level class. Nah, nanti di dalam kelas ini itu ada kelas lagi. Nah, itu kita sebut sebagai inner class-nya atau kelas nested-nya. Seperti itu ya. Jadi misalkan kalau saya tunjukkan di sini, nah jadi misalkan kalau kita punya kelas ini ya, misalkan tadi saya buat nama kelasnya mahasiswa di sini, kelas mahasiswa. Oke, pembuatan kelas tidak menggunakan kurung buka dan tutup ya di sini. Kurung buka tutup seperti ini. Kurung buka tutup seperti ini hanya berlaku pada metode atau metode ya, seperti itu. Tapi pada kelas tidak berlaku. Nah, di dalam kelas ini lagi di dalam kelas mahasiswa ini biasanya bisa kita tambahkan kelas lagi. Ini yang kita sebut dengan nested class. Misalkan di sini saya buat identitas ya. Identitasnya misalkan. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Bentuknya kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai pada variabel statik ya. Nah, misalkan biasanya kita buat variabel itu seperti ini ya. Saya akan buat variabel di kelas yang berbeda. Jadi saya buat sebuah kelas di mana kelas tersebut saya tambahkan variabel ya di dalam kelasnya. Misalkan saya tambahkan in nim. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Nah, untuk mengakses nim ini di utama sini, kita harus membuat yang namanya apa? Ada yang tahu tidak? Bagaimana cara mengakses nim-nya? Halo? Ada yang tahu cara mengakses nim tadi? Nim-nya sudah saya buat di sini. Saya tambahkan nilai juga, variabel nim beserta nilainya. Nah, bagaimana cara mengakses nilai ini di metode utamanya? Ada yang bisa menjelaskan? Caranya seperti apa? Misalkan, oh membuat fungsi lagi Pak, gitu, atau langsung saja Pak di print atau gimana gitu. Coba, ada yang ingin berpendapat tidak? Halo? Pada kemana ini? Extend, Pak. Di extend itu maksudnya seperti apa? Biar itu turunan dari Oke, oh di extend gitu ya, jadinya bentuknya turunan nanti operate gitu ya, di operate. Oke, kurang tepat. Karena ini metode jadi objek, Pak. Gimana? Instansiasi. Betul, dilakukan instansiasi atau kita buat objeknya terlebih dahulu. Sekarang saya buat objeknya. Objeknya, oke. Pertama adalah tipe data non-primitif.
tipe data non primitif adalah tipe data kelasnya. Apa tipe data kelasnya di sini? Mahasiswa. Betul, mahasiswa. Nah, kemudian instannya, variabelnya, saya menggunakan variabel yang biasa saja, MHS saja, sama dengan new. Nah, ini kata kuncinya ya. Kemudian kelasnya lagi. Bukan, tapi konstruktornya ya, mahasiswa. Nah, ini adalah konstruktor defaultnya. Sudah jadi, tinggal gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan NIM tadi. System.out.println. Nah, gimana ini caranya? Ada yang bisa menjelaskan? MHS-nya dulu, terus seperti ini saja sudah cukup. Titik. Oke, saya tunjukkan di sini. Apa? NIM, Pak, NIM. NIM. Oke, seperti ini. Betul ya? Nah, kalau saya jalankan, kita bisa mengakses NIM-nya atau value daripada NIM tersebut. Nah, caranya seperti ini. Oke, sebentar ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi, ini adalah cara yang bisa kita gunakan untuk mengakses variabel. Nah, cara sederhananya seperti ini. Umumnya seperti ini. Ya, dengan cara membuat objek terlebih dahulu, kemudian tinggal kita panggil dengan cara variabel yang menampung objek tadi, yang kita instansiasi, itu kita panggil lagi, kemudian baru kita panggil variabel yang ada di kelas tersebut. Ya, seperti itu. Misalkan kalau di sini ada nama lagi, string, misalkan nama city, misalkan namanya. Kalau saya save, di sini tinggal kita panggil saja nama namanya ya. Berarti mahasiswa MHS variabel yang menampung objeknya, kemudian nama. Kalau saya jalankan, di sini nanti ada namanya seperti itu. Nah, ini umumnya. Tapi di sini, oke, di sini dengan menggunakan variabel statik, kita tidak perlu menggunakan objek ini, teman-teman. Jadi, objek ini bisa kita abaikan. Nah, cara mengimplementasikan variabel statik itu seperti apa? Teman-teman cukup menambahkan kata kunci public statiknya saja. Ya, di sini. Oke, di sini. Contohnya seperti ini, public static in. Sudah cukup. Kemudian di sini juga saya tambahkan public static in. Nah, sebenarnya public ini akses modifier-nya. Tidak dituliskan juga sepertinya tidak apa-apa ya. Nah, akses modifier-nya. Jadi tidak perlu dituliskan. Untuk menunjukkan apa public ini, artinya variabel ini bisa digunakan di semua kelas yang ada di project kita. Ya, kalau di sini saya buat private, sebentar. Kalau di sini tadi yang sebelumnya public saya buat private. Seperti ini. Nah, ini artinya variabel NIM ini hanya bisa diakses oleh kelas mahasiswa ini saja yang ada di sini. Kalau saya buat kelas lagi di bawah di sini, misalkan kelas dosen, bisa tidak mengakses variabel NIM ini? Tidak bisa, karena di sini kita buat private. Ya, kemudian ada lagi tadi itu protected itu untuk metode ya atau metode. Nah, itu untuk turunannya. Jadi kalau ada metode, kemudian metode itu punya turunan, punya anak gitu ya. Nah, itu bisa anaknya itu bisa menggunakan variabel tersebut. Seperti itu. Oke, di sini saya buat lengkap saja ya. Saya buat secara lengkap seperti ini. Nah, tinggal di sini, tadi kan sudah saya katakan bahwasannya, kalau kita menggunakan statik, kita tidak perlu membuat objek. Jadi, objeknya ini saya hapus. Seperti ini. Nah, caranya seperti apa? Tinggal kita panggil saja. Ya, tinggal kita panggil saja. Misalkan di sini, ini saya hapus. Ini juga saya hapus.
Misalkan kalau tadi ini untuk NIM-nya ya, berarti tinggal kita panggil saja NIM-nya. Nah, cara memanggil NIM-nya seperti apa? Oke, tinggal kita tuliskan nama kelasnya, dot variabelnya. Seperti itu ya. Di sini saya tampung dulu di variabel baru. Oke, kita coba. Saya tampung dulu di variabel baru. Misalkan saya buat in NIM misalkan. In atau NIM underscore MHS supaya berbeda dengan variabel yang ada di sini ya. Nah, di sini kan sudah NIM. Kalau di sini NIM lagi nanti kalian bingung. Oke. NIM underscore mahasiswa ini akan menampung nilai ini nantinya. Nah, caranya seperti apa? Kita akses dulu nama kelasnya, barulah kita akses NIM-nya. Ya, caranya seperti itu. Mahasiswa, ini adalah nama kelasnya, dot NIM. Sudah cukup? Kita coba jalankan dulu satu. Di sini kita panggil ya, variabel yang menampung nilai NIM ini kita panggil di sini. Yang kita panggil adalah NIM underscore MHS. Nah, yang ini. Kalau saya jalankan, nah dia tampil. Tanpa perlu membuat objek, kita bisa langsung memanggil value ataupun nilai dari variabel tersebut. Nah, itu adalah salah satu kegunaan daripada kata kunci ataupun keyword statik yang paling umum ya. Nah, begitu juga dengan nama. Saya buat string nama. Kenapa menggunakan tipe data string? Karena nama itu nanti bentuknya adalah string. Sehingga di sini variabel nama mahasiswa ini menampung nilai yang tipenya adalah string. Ya, jadi kita harus menggunakan bukan di sini. Value-nya sudah saya tuliskan di sini, tinggal kita akses saja ya. Caranya mahasiswa.nama. Oke, tinggal kita panggil variabel yang menampungnya, nama underscore MHS. Kita coba jalankan. Nah, semuanya bisa kita panggil secara langsung. Ya, kita bisa panggil secara langsung tanpa membuat objeknya. Ini objeknya saya komen. Artinya objeknya di sini tidak kita gunakan. Seperti itu ya. Baik. Nah, gimana kalau misalkan statiknya ini, kata kunci statiknya saya hapus? Pastilah nanti dia akan error ya. Saya save. Nah, di sini akan error. Ya, di sini error. Kita tidak bisa memanggilnya secara langsung dengan menggunakan perintah mahasiswa.nim dan juga mahasiswa.nama. Kita tidak bisa melakukan pemanggilan dengan cara seperti ini. Kenapa? Karena di sini kita mendefinisikannya bukan sebagai variabel statik, melainkan variabel yang umum ya, yang umum digunakan. Seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi static. Di sini juga kita gunakan yang static. Kita save. Oke, berhasil ya. Nah, untuk yang static, untuk penggunaan variabel static, kira-kira sudah paham belum? Sudah, Pak. Paham ya? Oke. Jadi, teman-teman saya rasa tahu bisa membedakan antara kalau kita membuat variabel statik dengan membuat variabel yang bukan statik. Jadi nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan dan permasalahan yang teman-teman selesaikan nantinya. Seperti itu. Baik, kemudian yang berikutnya, nanti bisa dibaca-baca ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, membuat dan menggunakan metode statik. Tadi itu variabel, sekarang kita beralih ke metode. Ada juga metode statik. Sama halnya dengan variabel statik, pada metode statik ini kita dapat langsung menggunakannya tanpa harus membuat objeknya terlebih dahulu. Ya, kita tidak perlu membuat objeknya, jadi bisa langsung kita lakukan pemanggilan. Nah, misalkan saya tunjukkan dulu umumnya ya, umumnya. Umumnya, ini saya hapus dulu. Supaya teman-teman tidak bingung, kita kosongkan dulu ya. Nah, ini saya hapus, ini juga mahasiswanya saya hapus variabelnya. Oke, saya akan menjelaskan yang metode statik. Kalau tadi variabel statik, makanya di sini saya membuat variabel saja. Sekarang kita akan contohkan yang metode statiknya. Nah, ini umumnya. Umumnya, kalau kita membuat metode ataupun metode seperti ini ya. Misalkan public
in, kemudian misalkan apa, nama metodenya misalkan view student ID, misalkan view student ID. Nah, ini adalah metodenya ya. Oke, misalkan seperti ini. Karena saya pakai in, berarti saya harus menambahkan return. Return misalkan langsung saja nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada umumnya kita membuat metode seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, cara mengaksesnya kita harus menggunakan objek. Jadi kita harus membuat objeknya terlebih dahulu. Melakukan instansiasi terlebih dahulu ya. Nah, caranya seperti biasa, mahasiswa spasi, kemudian variabel yang menampung objeknya, misalkan di sini M, sama dengan kata kunci new, kemudian adalah konstruktornya, ya, metode yang namanya mirip dengan nama kelas, yaitu konstruktornya, seperti itu, mahasiswa. Seperti ini. Oke, tinggal kita panggil saja, misalkan di sini saya buat dulu variabel yang menampungnya dulu ya, in nim underscore mhs sama dengan, oke, kita panggil variabel yang menampung objeknya m dot, kemudian kita panggil metodenya ya, metodenya adalah view student id, langsung kita panggil saja view, ada tidak ya, view student id ada. Oke, setelah saya panggil, karena saya ingin melihat perintah apa sih ini, perintah untuk melakukan apa. Di sini kan perintahnya dia akan mengembalikan nilai 1, 2, 3, 4, 5 ya. Otomatis kalau kita cetak, nanti yang ditampilkan adalah nilai 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba system.out.println. Oke, kita tinggal kita panggil nim underscore mhs-nya ya, seperti ini. Kalau saya jalankan, nah dia akan memanggil nilai ataupun value-nya yang dikembalikan di sini. Nah, ini pada umumnya kita memanfaatkan teknik seperti ini untuk mendapatkan atau untuk memanggil metode yang ada di kelas lain. Ya, wajib hukumnya membuat yang namanya objek atau melakukan instansiasi terlebih dahulu. Nah, namun dengan menggunakan metode statik, kita bisa mengabaikan objek tersebut. Objeknya kita bisa abaikan. Nah, caranya seperti apa? Ada yang tahu caranya? Silakan yang ingin menjawab. Caranya seperti apa? Jadi, ini adalah metode yang umum digunakan, akan saya ubah ke bentuk statik. Nah, otomatis saya harus melakukan apa ini? Ada yang tahu tidak? Perintah yang saya tambahkan di sini ataupun kata kunci yang saya tambahkan di sini apa? Halo? Mungkin tambah public static. Statiknya di sebelah mana? Di sebelah public. Setelah public atau antara public sama in atau di mana? Antara public dan in. Oke, berarti di sini. Saya tambahkan static. Seperti ini ya. Ya, betul sekali. Caranya seperti ini. Nah, proses pemanggilannya seperti apa ini? Artinya, ini saya tutup ya. Objeknya saya tutup. Nah, ininya saya kosongkan. Oke, ini juga saya... Oh, ini tidak apa-apa. Nah, di sini. Proses pemanggilannya seperti apa ini? Ayo, silakan dibuka-buka modulnya. Di modulnya sudah ada. Nah, caranya sudah ada di modulnya. Oke, modulnya silakan di-download dulu ya. Caranya dengan apa? Mengakses nama kelasnya terlebih dahulu. Sama saja. Hanya saja di sini selanjutnya yang kita akses setelah nama kelasnya adalah metodenya. Ya, jadi kalau kita buat metode yang standar juga sebenarnya bisa kita lakukan dengan menggunakan objek. Jadi yang bisa dipanggil itu adalah variabelnya dan juga metodenya, teman-teman. Ya.
Jadi kalau misalkan teknik cara memanggil variabelnya seperti yang tadi, otomatis cara memanggil metodenya juga sama. Tinggal kita ubah bagian belakangnya saja. Yang sebelumnya di sini untuk variabel kita langsung tuju variabelnya. Kalau misalkan di sini yang ingin kita panggil metodenya, ya langsung kita tuju saja metodenya ya. Seperti itu. Jadi di sini mahasiswa dot. Nah, di sini kan ada view student ID. Kok hanya metode saja yang ada, Pak? Yang variabelnya tidak ada. Karena di sini di dalam kelas mahasiswa ini saya tidak menambahkan variabel. Misalkan kalau saya tambahkan variabel di sini public Oke, seperti ini misalkan. Dot. Nah, di sini ada nim. Ada nim, ada metodenya. Ada variabel, ada metodenya. Sama saja, ya. Proses pemanggilannya sama saja. Yang sebelumnya nim itu adalah variabel, tinggal kalian ganti dengan metodenya. Nah, seperti itu caranya. Oke, jangan lupa semikolonnya ya. Oke, ini saya hapus saja, nanti kalian bingung. Kita save. Kalau saya jalankan, dia akan menampilkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti inilah penggunaan static method atau metode statik. Jadi, kita tidak perlu membuat objeknya. Sama saja dengan static variable ya. Jadi, static variable tidak perlu membuat atau melakukan instansiasi pada instansiasi kelasnya atau membuat objek ya. Begitu juga dengan static method. Kita tidak perlu membuat objek. Nah, objeknya yang mana, Pak? Objeknya seperti ini. Ya, objek itu kelihatan sekali. Yang pertama adalah tipe data non-primitifnya, kemudian yang kedua ada instannya, instan atau variabel. Variabelnya ya, di sini bebas teman-teman mau menggunakan variabel apa saja. Kemudian sama dengan assign, new, ada kata kunci new-nya. Ya, ada kata kunci new, kemudian diikuti dengan nama konstruktornya. Ya, nama konstruktor ataupun metode yang namanya mirip dengan nama kelas. Nah, ini kita sebut dengan konstruktor. Walaupun di sini tidak ada metode tersebut, sebenarnya metodenya ada, hanya saja tidak terlihat seperti itu. Oke, sampai di sini kira-kira paham dengan penggunaan metode static? Paham. Oke. Selanjutnya, ini materi kita sebenarnya tidak banyak ya untuk pertemuan minggu ini. Hanya ada 3, jadi sesuai juga dengan yang di sini ya. Jadi di sini ada membuat variabel statik dan menggunakannya seperti apa, membuat metode statik dan juga menggunakan metode statik ya. Membuat dan menggunakan metode statik. Begitu juga yang terakhir, membuat kelas static dan menggunakan kelas static seperti apa. Oke, tujuannya hanya itu saja. Untuk yang nested nanti ya masuknya di sini ya, di bagian ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuat dan menggunakan kelas static atau nested class. Nah, di sini saya tunjukkan bahwa Java itu tidak dapat mengubah kelas pada top level menjadi static. Artinya, kelas yang kita buat tadi, kelas mahasiswa, itu tidak bisa kita ubah menjadi static, teman-teman. Ya, misalkan kalau di sini saya ubah. Oke, ini saya hapus lagi ya, karena kita pembahasannya baru lagi. Nah, di sini. Kelas ini, teman-teman, kelas di sini ya, kelas objek ini namanya kelas objek. Kalau yang ini tadi kelas driver ya. Jadi kelas itu kan ada 2, sudah pernah saya jelaskan. Ada kelas driver, kelas pengendali, yang mana pada kelas tersebut ada metode utamanya. Ini kelas driver. Oke, kemudian ada kelas objek yang mana di sana tidak ada metode utamanya ya, seperti itu. Baik. Kelas ini, di kelas objek ini kita tidak bisa menambahkan kata kunci static. Misalkan di sini saya tambahkan static ya. Nah, ini tidak bisa. Kita coba lihat.
illegal modifier for kelas mahasiswa. Jadi tidak diperbolehkan. Kita tidak diperbolehkan menambahkan kata kunci static pada top level class. Ini yang kita sebut dengan top level class ya teman-teman. Nah, di mana tadi? Nah, ini dia. Ini adalah top level class yang ini. Ini top level class. Yang ini nested-nya, kelas yang ada di dalamnya. Jadi kelas yang berada yang paling luar itu kita sebut dengan top level class. Ya, kelas yang paling terluar. Nah, ini tidak bisa kita tambahkan kata kunci static. Tadi sudah saya tunjukkan di sini. Only public, abstract, and final are. Jadi di sini yang diizinkan itu hanya public, abstraction, kemudian ada final. Ya, jadi kita bisa menggunakan modifier public, kemudian abstraction, kemudian ada kata kunci final. Itu saja yang diperbolehkan. Selain daripada itu dianggap ilegal atau tidak diperbolehkan. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, kita bisa saja menggunakan nested class. Ya, misalkan di sini saya akan buat lagi kelas apa namanya? Sebentar. Oke, di sini misalkan saya mau tambahkan kelas lagi ya, seperti di sini saja saya buat public kelas alamat. Saya buat menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena di sini karena ini adalah kelas ya. Kelas itu kalau pada pemrograman berorientasi objek disarankan untuk menggunakan huruf awal kapital. Ya, beda sekali dengan penulisan pada metode ataupun metode. Nah, oke, jadi di sini ada dua kelas ya. Yang pertama ini saya hapus statiknya karena tidak diperbolehkan. Ini adalah kelas terluarnya atau top level kelasnya. Kemudian ini adalah kelas bagiannya atau kelas dalamnya atau kelas nested-nya. Ya, jadi ada dua kelas. Nah, kelas top level class tadi ini tidak bisa menggunakan static. Sedangkan pada inner class-nya atau kelas yang berada di dalam ataupun nested class-nya ini bisa kita tambahkan static. Public static class alamat itu bisa. Ya, makanya kita harus menggunakan nested. Hanya saja ya secara fungsional dia tidak berubah. Kita tetap harus menggunakan objek nanti. Kita harus tetap menggunakan objek, hanya saja proses untuk mengaksesnya itu agak sedikit berbeda. Ya, proses untuk mengaksesnya agak sedikit berbeda nantinya. Oke, misalkan di sini saya buat yang sama saja, ada nim dan nama. Oke, di atasnya ini ya, saya buat public static in nim misalkan 1 2 3 4 5. Kemudian ada public static string nama. Ini untuk nama city misalkan. Oke, tinggal saya buat metodenya ya. Saya buat dulu metodenya, dia pakai static juga. Public static string ya. Namanya tadi apa ini? Identitas MHS, identitas mahasiswa. Oke, tinggal saya return ya. Karena di sini saya menggunakan di sini saya menggunakan tipe datanya. Otomatis kita harus menggunakan kata kunci return. Kecuali di sini saya pakai void. Kalau saya pakai void, barulah di sini saya menggunakan yang print biasa. Ya, system out print dan langsung stringnya seperti itu. Saya kembalikan lagi ke bentuk string. Yang kita return adalah nim dan nama. Nim plus namanya seperti ini. Ya, atau saya tambahkan string lah di sini, misalkan nim. Nimnya itu ini. Nim saya adalah nim. Kemudian ini saya tambahkan plus lagi. Untuk penghubung string itu harus menggunakan tanda plus ya. Saya buat seperti ini supaya rapi. Nim dan nama saya. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk pemanggilannya sama saja seperti yang tadi. Kita bisa langsung melakukan pemanggilan ya tanpa harus membuat objek.
Kenapa? Karena metodenya di sini kita buat dengan bentuk static. Ya, jadi saya langsung buat saja di sini. Proses untuk mengaksesnya saya buat string nim MHS. Kita panggil ya, mahasiswa dot identitas MHS. Tinggal saya print untuk menunjukkan ataupun menampilkan value-nya ataupun nilainya. System out print learn. Oke, nim underscore MHS. Kalau saya jalankan, oke, sebentar, ini ada error tidak? Nim string nim MHS. Oh, salahnya di sini ya. Public static. Oh ya, ini belum ada tanda plusnya. Oke, ini ya. NIM saya adalah 12345 dan nama saya Siti. Oke, jadi sudah sesuai ya. Nah, kita bisa melakukan pemanggilan tanpa harus menggunakan objek. Jadi, kenapa? Karena di sini metodenya kita menggunakan static. Nah, tapi kalau untuk yang kelas static itu tidak bisa. Ya, untuk yang kelas static kita tidak bisa melakukan pemanggilan secara langsung. Mau tidak mau kita harus menggunakan objek, hanya saja bentuk objeknya nanti berbeda. Jadi di sini yang mau saya tunjukkan adalah penggunaan objek untuk nested class. Ya, jadi kalau kita buat nested class, gimana sih cara mengaksesnya? Seperti itu. Baik. Jadi di sini ada kelas top levelnya, di dalam kelas mahasiswa ada kelas alamat. Nah, ini sudah memenuhi untuk nested class. Di dalam kelas ada kelas lagi. Ya, di dalam kelas alamat boleh tidak Pak saya tambahkan kelas lagi? Boleh saja. Ya, sebanyak berapapun itu boleh, sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Seperti itu. Nah, untuk kelas yang ini saya sesuaikan saja dengan yang di modul. Oke, di sini ya. Untuk kelas alamat ini adalah kelas innernya ya. Saya tambahkan misalkan di sini nama jalan, RT RW-nya, kemudian nanti saya tambahkan metode juga. Hanya saja metodenya di sini tidak saya buat dalam bentuk static ya, teman-teman. Karena saya ingin menunjukkan penerapannya seperti apa, proses pemanggilannya nanti seperti apa. Oke, seperti itu. Kita tambahkan saja di sini variabelnya public static nama jalan ya. Oke, sebentar. Oh, dia tidak pakai static. Langsung saja public string nama jalan. Nama jalannya apa? Misalkan Jalan Damai misalkan. Oke, kemudian ada public in RT-nya. RT-nya RT berapa? Misalkan 1. Public in, kemudian untuk RW-nya sama dengan 7 misalkan. Tinggal kita buat metode untuk merangkai kata-katanya ya. Jadi sini saya buat public string alamat MHS, alamat mahasiswanya saya return. Gimana ini? Kita return nama jalan plus RT plus RW. Nah, kata-katanya saya ubah ya nanti supaya kelihatan lebih bagus saja. Ini plus, misalkan alamat saya jalan bla bla bla, kemudian koma RT-nya ya, kemudian di sini koma. Oke, seperti ini saja sudah cukup. Nah, proses pemanggilannya ini agak sedikit berbeda ya. Kalau di pada umumnya kita menggunakan objek ya, sama-sama menggunakan objek, tapi di sini agak berbeda. Jadi yang pertama kita akses itu untuk membuat tipe datanya. Jadi kalau kita ingin membuat objek kan pastilah terlebih dahulu kita kita tuliskan tipe data non primitifnya, yaitu mahasiswa ya. Nah, di sini kita harus menggunakan tipe data mahasiswa dot tipe data yang ada di dalam mahasiswa tersebut. Alasannya kenapa? Karena kita ingin mengakses
metode yang ada di dalam alamat. Ya, alamat MHS ini metode yang ada di dalam kelas alamat. Kelas alamat ini berada di dalam kelas mahasiswa, sehingga untuk mengakses metode ini, saya harus terlebih dahulu mengakses mahasiswanya. Akses mahasiswanya dulu, baru akses alamatnya. Ya, oke, kita coba. Mahasiswanya sudah, barulah saya akses alamat. Kemudian nama variabel yang menampungnya, misalkan di sini alamat MHS sama dengan new. Oke, kemudian begitu juga dengan konstruktornya mahasiswa dot alamat seperti ini. Ya, tinggal nanti untuk menampilkannya system dot out dot println tampilkan alamat underscore MHS dot. Nah, ini kita tinggal tampilkan saja alamat MHS-nya. Kalau saya jalankan, alamat saya Jalan Damai. Oh ya, ini belum ada RT/RW-nya. RT-nya berapa? RW-nya berapa? Oke, kalau saya jalankan, alamat saya Jalan Damai RT1 RW7. Seperti itu ya. Nah, jadi proses mengaksesnya seperti itu untuk yang nested class. Kalau misalkan kalian mau nambahkan kelas lagi di dalam kelas alamat, otomatis nanti kalian harus menggunakan bentuk yang mahasiswa, alamat, kemudian nama kelas yang kalian tambahkan lagi. Begitu juga dengan konstruktornya. Kelas mahasiswa dulu diakses, kemudian kelas alamat, kemudian baru konstruktor kelas yang kalian buat. Ya, konstruktor itu adalah metode yang namanya sama dengan nama kelas. Seperti itu. Oke, sampai di sini kira-kira gimana? Paham? Untuk mengakses nested class. Jadi pembahasannya hanya sampai di situ saja ya. Oke, untuk dapat mengakses inner class. Oke, untuk dapat mengakses inner class pada nested class harus menggunakan objek yang bentuk formatnya seperti di bawah ini. Nah, ini dia outer, kemudian nested. Outernya itu yang ini, outer class, kemudian nestednya, kelas cabangnya, kemudian baru instance-nya atau variabel yang menampung objek nanti, kemudian kata kunci new, outernya ya, baru nama konstruktornya. Nah, kalau kalian mau menambahkan lagi, di dalam alamat mahasiswa ini mau ditambahkan lagi kelas, misalkan di sini ada kelas apa lagi, misalkan public, static atau tanpa static juga kayaknya tidak masalah ya. Public class apa lagi misalkan nama wilayah misalkan. Oh, salah ya. Wilayah gini aja. Nah, berarti nanti yang kita akses adalah mahasiswanya dulu, barulah alamatnya, barulah konstruktor wilayah. Seperti itu. Oke, kira-kira sampai di sini paham? Untuk proses pemanggilan, begitu juga dengan penulisan dan penggunaannya. Kemana ini? Pada kemana ini? Gimana kira-kira paham? Saya Pak mau bertanya. Ya, silakan. Mbak Sapitri. Pak, saya belum paham Pak itu yang dipanggil untuk nested itunya Pak. Yang nested yang mana? Yang di pemanggilan untuk kelas utamanya itu Pak. Pemanggilan untuk kelas utama. Di sini? Iya, yang mahasiswa dot alamat itu saya masih belum paham. Oke, saya jelaskan lagi. Baik. Jadi seperti ini, Mbak. Saya tuliskan dalam bentuk ilustrasi saja ya. Di dalam kelas itu ada metode. Nah, saya buat metode di dalam kelas identitas misalkan. Saya buat di sini metode, misalkan metode saya buat metode alamat misalkan. Alamat. Nah, seperti ini. Untuk bisa mengakses alamat, alamat ini kan berada di dalam kelas identitas. Ya.
kelas identitas itu berada di dalam kelas mahasiswa. Contohnya seperti ini. Mbaknya punya kardus. Punya kardus ini, Mbak. Mungkin dapat kado dari siapa ya, jadi ada kardus. Nah, di dalam kardus ini ada kardus lagi di dalamnya. Ya. Oke. Di dalam kardus ini ada kardus lagi. Nah, di dalam kardus yang kedua ini barulah isi ataupun hadiahnya ya. Hadiahnya misalkan apa di sini? Misalkan handphone gitu ya hadiahnya. Oke, handphone misalkan gimana? Oke, gini aja ya handphone. Nah, seperti ini. Untuk bisa mengambil handphone ini, mbaknya apa yang mbak lakukan dulu? Untuk bisa mengambil handphone ini. Buka yang kado pertama. Betul, buka kado pertama. Ketika membuka kado pertama, apakah sudah bisa langsung mengambil handphonenya? Belum. Belum. Apa yang dilakukan lagi? Buka yang kado kedua. Buka kado yang kedua. Seperti itu. Jadi sama saja, Mbak. Ibaratnya kado pertama ini adalah kelas mahasiswanya. Kado kedua ini adalah kelas identitas. Kelas identitas yang ini. Nah, untuk bisa mengakses gambar yang ada di sini, barang yang ada di sini, otomatis kita harus buka dulu. Yang pertama, kedua, alias sama saja dengan saya membuatnya seperti ini. Buka dulu kelas mahasiswanya, buka lagi kelas identitasnya. Nah, seperti ini. Barulah saya ambil barang yang ada di dalamnya. Sama saja dengan yang ini tadi. Saya buka dulu kotak mahasiswanya. Di dalam kotak mahasiswa ada kotak alamat. Saya buka lagi kotak alamatnya. Barulah saya bisa mengambil alamat mahasiswanya. Seperti itu. Nah, untuk membuat objek, biasanya itu kan kita biasanya kan buat objek seperti ini ya. Kalau kita membuat kelas yang satu saja, tanpa ada kelas di dalamnya. Misalkan saya mau mengakses kelas mahasiswa, saya mau membuat objek kelas mahasiswa. Mahasiswa, misalkan MHS sama dengan new mahasiswa. Nah, seperti ini. Ini kalau saya ingin mengakses baik itu variabel ataupun metode yang ada di dalam kelas mahasiswa. Caranya seperti ini. Nah, tadi ini nih. Nah, tapi sekarang kasusnya saya mau mengakses metode yang ada di dalam kelas alamat. Kelas alamat, nah ini dia metodenya. Ya, ini saya hapus saja. Kasusnya saya mau mengakses ini. Metode ini ada di dalam kelas alamat. Ada di dalam kelas mahasiswa. Otomatis cara mengaksesnya saya menuju mahasiswanya dulu. Saya menuju kelas mahasiswanya dulu. Setelah menuju kelas mahasiswanya, oh ternyata di dalam kelas mahasiswa ada kelas alamat. Baru saya tuliskan dot alamat. Nah, di sini saya buat variabel untuk menampung objeknya, Mbak. Nah, ini dia variabelnya. Sama saja. Kemudian sama dengan kata kunci new, barulah konstruktornya. Kalau ini kan konstruktor mahasiswa, karena saya mau mengakses variabel ataupun metode yang ada di kelas mahasiswa. Tapi kan di sini kasusnya beda yang ini. Kasusnya di alamat. Kita mau mengambil metode yang ada di alamat. Otomatis yang kita panggil adalah konstruktor punyanya si alamat. Seperti itu. Kira-kira sudah ada bayangan belum? Ini kalau dilihat, ya, kalau dilihat formatnya ini sama saja. Yang membedakan apa? Yang membedakan di sini di bagian ininya saja. Kalau yang ini mahasiswa.alamat. Karena saya ingin mengakses yang ada di dalam metode yang ada di dalam kelas alamat. Kelas alamat berada di dalam kelas mahasiswa. Untuk mengaksesnya, saya harus ke mahasiswanya dulu, kemudian ke alamatnya, barulah saya bisa mengakses metode yang ada di dalam alamatnya. Seperti itu. Paham, Mbaknya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Konsepnya seperti itu ya. Jadi, apa ya namanya ini ya? Kalian pernah belajar tentang rekursi tidak? Pak JJS ada menjelaskan tentang rekursi tidak ya? Pernah dijelaskan mengenai rekursi atau rekursif, fungsi rekursif? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Oke, belum. Fungsinya sudah? Ada yang bilang sudah. Gimana? Belum, Pak. Belum.
fungsi rekursif itu adalah fungsi yang mengembalikan dirinya sendiri. Ibaratnya seperti ini. Misalkan seperti ini ya, misalkan kalian di depan kalian ada cermin. Di belakang kalian ada cermin lagi. Mungkin saya bisa tunjukkan saja. Nah, ini dia, rekursif ya. Ada tidak contoh yang nyata yang bisa kita lihat? Rekursif mirror gitu ya. Rekursif mirror. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Jadi di belakang mereka ini ada cermin lagi. Nah, jadi yang mereka lihat adalah bagian belakangnya mereka sendiri sampai seterusnya. Nah, ini yang kita sebut rekursif. Di dalam cermin ada gambar mereka. Di dalam cermin itu ada lagi gambar mereka. Di dalam cermin itu ada lagi gambar mereka. Nah, sama saja dengan nested tadi, ya. Jadi ibaratnya kalau kalian ingin menuju gambarnya yang ketiga, kalian harus melalui cermin yang pertama dulu gitu. Ya, seperti itu. Anggap saja kalian bisa teleport ke sana ya, anggap saja seperti itu. Oke, paham? Paham, Pak. Paham, oke. Untuk materinya sudah selesai karena tidak banyak ya. Tujuannya sudah sampai di situ saja. Mulai dari variabel statik, metode statik, kelas statik, atau yang biasa kita sebut dengan nested class ya. Jadi penerapannya pada nested class. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup saja perkuliahannya. Saya tutup dulu videonya.